Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan Prof. Bahar bersama Ibu Ketua DPD, Prof. Joni Hermana, Prof. Iso, para pengurus Jamiatul Islamiyah DPD Jawa Timur yang tidak saya sebutkan namanya dan gelarnya satu persatu, dan semua peserta musyawarah agama yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah, kita dalam keadaan sehat. Recording in progress. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur. Kita gembira sekali, bahagia sekali, senang sekali malam ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa bertemu walaupun lewat Zoom, lewat webinar seperti ini, tetapi keadaan seperti ini rasanya sudah cukup ketemu di antara kita semua ini, ketemu Pak Sukri, ketemu Pak Anang, ketemu Pak Diki, Pak Rosak, dan semuanya saja yang kita secara fisik tidak ketemu, tapi paling tidak kita sudah bisa lihat foto-fotonya. Ini sudah dalam batas-batas tertentu, seperti keadaan seperti ini sudah cukup. Malam ini berbicara tentang Muslim itu apa masuk surga. Ini bukan perkara gampang. Persoalan surga ini adalah persoalan sebetulnya. Kita ini tawakal, kita ini menyerahkan diri saja kepada Allah. Tapi kita hanya bisa sebetulnya melihat memahami dari keterangan dan juga rasa. Di Jamiatul Islamiyah itu tidak cukup hanya menangkap dari keterangan dari Al-Quran, keterangan dari hadis Nabi, keterangan dari para ulama. Biasanya seperti itu keterangannya. Al-Quran itu sebetulnya satu ya, otentik ya, masih orisinil, tapi pemahaman terhadap Al-Quran ini ternyata juga beraneka ragam. Kalau kita membaca 2 atau 3 kitab tafsir, maka lalu kita juga menangkap ada 3 penjelasan, 3 jenis penjelasan yang kadang-kadang juga berbeda. Kalau kita baca lagi, kita tambah jadi 5, maka ya kita lalu mendapatkan penjelasan 5 jenis. Begitu juga seterusnya, apalagi namanya hadis Nabi. Hadis Nabi ada hadis yang sahih, ada hadis yang macam-macam jenisnya itu. Sehingga lalu kemudian kita sulit untuk mencari mana sebetulnya yang betul. Apalagi kalau itu sudah menjadi pendapat para ulama beraneka ragam, berbagai macam jenis.
dalam suasana yang sumber-sumber informasi kayak gini semakin banyak, bukan makin jelas, tetapi makin sulit milih mana yang sebenarnya benar itu yang mana. Kita menjadi sulit. Tapi di jamaah jamiah kita ini, di Jamiatul Islamiyah ini ditunjukkan jangan hanya dari keterangan, jangan hanya dari penjelasan, tapi carilah barang yang dijelaskan, benda yang dijelaskan. Kalau sudah kelihatan, sudah ketemu benda yang dijelaskan, maka lalu semakin jelas, semakin gampang dimengerti. Seperti misalnya dalam persoalan ini, apakah kita ini nanti masuk surga atau tidak itu tidak saja dari keterangannya, Al-Qur'annya dan hadis Nabi-nya, tetapi bagaimana kira-kira yang kita dapatkan, rasa yang kita dapatkan dari kita beragama itu gimana? Rasa yang kita dapatkan dari kita beragama ini seperti apa? Yang itu tidak bisa itu diterangkan kepada orang lain karena menyangkut rasa. Kalau hanya pengetahuan itu bisa saya omongkan kepada Pak Diki, kepada Pak Sukri, kepada Pak Suratno, itu bisa. Kalau itu hanya keterangan. Tapi kalau sudah menyangkut rasa, rasa ini tidak bisa diterangkan kepada siapa-siapa. Sifatnya lalu menjadi individual. Kalau misalnya Pak Sukri lalu menceritakan ada jenis durian yang khas, misalnya Pak Sukri memberitahu saya bahwa Prof. Imam ada jenis durian yang rasanya khas, maka berapa kali pun Pak Sukri telah makan durian yang disebut khas itu, rasa itu tidak bisa diterangkan kepada saya karena rasa tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Caranya Pak Sukri yang membawa durian yang disebut khas itu ke Malang. Lalu saya disuruh makan. Setelah itu saya makan, ditanya oleh Pak Sukri, gimana Prof rasanya? Gitu. Lah ya betul-betul khas. Rasa itu dirasakan. Begitu juga agama. Agama ini juga ada rasa. Rasa itu terasa di dalam hati kita ini yang bisa merasakan, yang bisa menikmati. Setelah kita beragama itu seperti apa rasanya? Dirasakan oleh kita sendiri dan juga dirasakan oleh lingkungan kita. Rasa yang kita dapatkan dari ketika kita sudah ngaji itu misalnya ada ketenangan, ada kedamaian, tidak cepat tersinggung, tidak cepat marah, tidak cepat lalu kemudian menganggap orang lain selalu salah, buruk sangka. Tidak seperti itu. Begitu juga lingkungan kita, kalau ditanya setelah kita itu ikut Jamiatul Islamiyah, lalu kemudian mengamalkan ajarannya, maka istri kita bisa merasakan, anak-anak kita bisa merasakan, lingkungan kita bisa merasakan, ternyata memang beda gitu. Ternyata memang setelah ikut ngaji itu berbeda, menjadi semakin damai, semakin tidak tersinggungan, semakin tidak bicara hal-hal yang sifatnya terlalu bicara hal-hal yang sifatnya duniawi, tidak utama.
tidak lalu kemudian terlalu menunjukkan harta kelebihannya atau disebut dengan ria, tidak bangga terhadap dirinya sendiri, maka ini bisa dirasakan. Bisa dirasakan berbeda kalau itu hanya dari keterangan-keterangan. Nah, ini satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa agama itu rasa. Agama itu ada yang bisa diterangkan misalnya rukun sholat, puasa, haji, bisa diterangkan. Tapi di balik yang bisa diterangkan, itu ada yang tidak bisa diterangkan, yang disebut rasa itu. Ada ilmu katon, ada ilmu yang tidak katon, ya, bahasa Jawanya itu. Ilmu yang tidak katon itulah yang dirasa, yang sulit untuk disampaikan itu. Nah, itu tatkala masuk surga, kali tanda-tanda itu bisa kita rasakan mulai sekarang ini. Orang itu siapa sebetulnya? Baik dirinya sendiri maupun orang lain, tapi tidak bisa disampaikan kepada orang lain karena itu menyangkut rasa itu. Satu. Yang kedua, sebetulnya Islam, Muslim itu apa? Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Agama di sisi Allah itu selamat. Selamat. Yang di sisi, kita seringkali diterus terangkan antara yang dengan, yang bersama. Bubar itu bersama apa? Itu dengan bahan. Pak Bu Sukri itu bersama Pak Sukri, kalau pas di rumah. Bu Sukri itu dengan Pak Sukri, kalau pas lagi tidak bertugas. Tetapi putra Pak Bahan itu adalah di sisi. Di sisi. Nah, kita ini harus ada di sisi Allah, karena kita ini ikut Muhammad. Jadi yang ikut Muhammad itu selamat. Jadi yang Muslim itu yang selamat, yang lalu masuk surga itu yang mengikut Muhammad. Rasulullah, Muhammad Rasulullah itu. Nah, karena itu maka agar kita menjadi damai di dunia dan juga damai di akhirat. Nah, yang damai di akhirat itu adalah yang selamat dan masuk surga itu. Maka kita yang ikut Muhammad. Muhammad itulah sebenarnya lalu kemudian juru selamat. Saya seringkali yang terkesan di dalam hati saya ketika saya mengikut pengajian itu adalah tatkala memperhatikan, ya, disampaikan oleh ayat itu Al-Quran surat 8, ya, Anfal itu ayat 33 itu yang mengatakan wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kanallahu mu'adzibina wa hum yustaghfirun. Allah tidak akan mengadab selama Muhammad di tengah-tengah kita, berada bersama kita. Dan Allah juga tidak akan menghukum, mengadab bagi orang yang mohon ampun. Dan ini sesungguhnya kan luar biasa. Mengapa lalu kemudian kita selalu mencari-cari Muhammad ini? Apalagi tatkala kita mencari Muhammad, lalu kemudian namanya mencari.
Mencari itu kan harus tahu tempat sesuatu yang dicari. Kalau hanya mencari lalu kemudian tidak tahu alamatnya, kita akan kebingungan. Kita kebingungan mencari sesuatu yang sesuatu itu alamatnya saja tidak jelas. Dalam kajian kita itu ditunjukkan di mana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di mana itu. Kita lalu kemudian juga ditunjukkan bahwa bicara agama itu jangan bicara jasad, jangan bicara jasmi, tapi lebih konsentrasilah kepada ruhani, kepada ruh. Lah rohnya itu ada di mana? Kita ditunjuki la uksimu bihadal balad wa anta khilum bihadal balad wa waliyu wa bersumpah dengan negeri ini bahwa engkau ya Rasul ada di tempat yang mulia ini yang disebut dengan Baitullah. Karena itulah maka di organisasi kita ini betapa pentingnya, betapa strategisnya, betapa fundamentalnya yang namanya Baitullah itu yang ditandai dengan bangunan Ka'bah yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Itu betapa pentingnya. Karena apa? Secara ruhaninya. Muhammad tidak disebut sebagai ruh, tapi adalah Abul Arwah, ada di tempat itu. Secara ruhania. Karena itulah maka tatkala kita sholat, kita dan semua umat muslim itu sholat, maka lalu kemudian menghadap ke tempat yang mulia itu. Yang timur menghadap barat, yang utara menghadap selatan, yang selatan menghadap utara, yang Eropa bagian selatan menghadap ke timur, mencari namanya Muhammad Rasulullah itu. Karena Rasulullah bersama Allah, Rasulullah dengan Allah. Kita mencari Allah tidak mungkin. Karena beliau tidak bertempat, tidak berupa, tidak berbentuk, tidak beralamat. Maka lalu kemudian kita cari yang dengan Allah, yang bersama Allah. Itulah Muhammad Rasulullah. Lalu ditunjukkan tempat yang mulia itu, yang disebut adalah jantung alam oleh Taurat, disebut pusat dunia oleh Zabur, dan disebut sumbu alam oleh Injil. Disebut dengan rumah Allah atau Baitullah oleh Al-Quran. Orang Jawa ikut-ikut nyebut pusering bumi. Di tempat itu. Itulah alamat. Alamat Rasulullah dan sekaligus alamat tempat kita nanti pulang, kita itu kembali ke tempat itu. Maka siapa saja yang berada di tempat itu, yang sehari 5 kali, sehari ada di situ. Dan bahkan ingatan kita selalu berada di situ. Maka kita itu akan aman. Mulai di dunia saja sudah aman, apalagi di akhirat. Ketika saya ikut ngaji, misalnya nanti suatu saat, bumi itu akan digoncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, wa ahrajatil ardu asqalaha, wa qalal insanu malaha, yaumaitin tuhaddisu ahbaroha bi anna rabbaka auhalaha yaumaiti yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum, dan seterusnya. Diguncang bumi ini, kita takut. Suasana ini terbayang gegirisi.
gegirisi, menakutkan. Kita ada banjir, ada gunung meletus, ada gempa bumi yang agak terasa. Itu kita ketakutan, sudah tidak ingat apa-apa. Apalagi kalau bumi itu diguncang. Tapi lalu kita diberitahu. Dalam ngaji ini, kajian kita ini diberitahu. Ada tempat yang aman, yang tidak terguncang. Di mana itu? Itulah Baitullah. Di Baitullah tidak terguncang. Di Baitullah itulah aman. Di tempat itu kita lalu kemudian menjadi. Di kita lalu menjadi aman. Kita diajak untuk mengingat inna awala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Kita diajak, kita diingatkan oleh Baitullah ini. Kita diingatkan tempat di mana itu selamat itu secara ruhania. Laki-laki harus secara ruhania. Sebab nanti kalau tidak ditekankan ruhania, bagaimana kita ke sana? Kalau ruhania itu lalu apa? Ingat. Orang lalu karena suka berdebat, apakah hanya ingat? Bagaimana ingat tidak penting? Wong sebetulnya kita celaka itu karena tidak ingat. Tidak ingat terhadap jalan. Kita sedang di jalan aja ditubruk, tidak ingat membawa dompet saja kalau kita bingungan. Maka lalu kemudian diingatkan oleh Allah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ingat itu lalu menjadi penting. Kita ingat berada di tempat itu. Dan manakala kita berada di tempat itu, itulah kita lalu dengan menghadap Rasul, ketemu Rasulullah, disitulah lalu kemudian kita aman di dunia ini dan juga di akhirat. Dikatakan tadi wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menghadap, tidak menghadap selama kita berada di tengah, berada di dekat bersama Rasulullah. Apalagi dikatakan yang berkali-kali kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Siapa yang ingin disayang Allah? Harta apa lagi yang lebih berharga di dalam kehidupan ini? Harta apalagi yang lebih besar selain adalah disayang oleh Allah. Disayang oleh Allah adalah kunci segala-galanya yang tidak ada nilainya. Tidak bisa dijangkau seberapa besar nilainya kalau kita disayang oleh Allah. Kita ditunjukin gimana caranya. Fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita dianjurkan untuk ikut Rasul. Dan ketika ikut Rasul itulah, selain tidak ada azab tadi, kita akan disayang oleh Allah. Dan siapapun yang disayang oleh Allah, maka dia akan mendapatkan tempat yang terbaik. Yang itulah disebut surga itu. Makanya kalau kita sebagai seorang muslim, ngaku muslim, lalu mengikut Rasul di Baitullah, kita selalu ingat itu, maka kita akan menjadi aman. Karena itu maka dari sisi satu pengetahuan, dari keterangan-keterangan, lalu kemudian dicari yang diterangkan, benda yang diterangkan,
Yang benda itu ada di dalam dada kita ini tidak bisa kita lihat, tapi kita rasakan. Hidup kita menjadi damai, dengan istri, dengan suami damai. Tidak banyak berselisih, ya. Tidak pernah berbantah, kecuali musyawarah. Tidak pernah merendahkan, saling menghargai, saling mencintai, saling memahami. Itulah buah daripada agama kita. Yang itu saya katakan dirasakan. Karena dirasakan tentu ada benda. Kita lalu kemudian dengan ngaji ini tidak saja berpegang kepada keterangan atau penjelasan yang berbeda-beda itu, tetapi kita memahami dari benda, barang, sesuatu yang bisa kita rasakan, yang ini sangat individual. Saya merasakan yang saya rasakan sendiri yang tidak bisa saya jelaskan kepada siapapun. Pak Sukri merasakan sendiri yang tidak bisa dijelaskan kepada saya, karena itu ilmu tanpa katon, ya. Begitu juga Pak Diki, Prof. Bahar, Prof. Isom, dan juga yang lain-lain. Inilah saya kira pemahaman saya tentang bagaimana agama ini. Agama tidak saja keterangan, agama tidak saja penjelasan. Yang penjelasan itu berkembang sedemikian banyak, bahkan membingungkan. Dalam kajian ini kita ditunjukkan untuk cari benda yang diterangkan, cari barang yang dijelaskan. Dan barang itu ternyata tidak kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Agama yang kita rasakan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan, bahan renungan untuk menjalani kehidupan ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita semua selalu dikasihi dan disayang oleh Allah dan Rasul dengan kasih sayang yang sempurna. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.